وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد صراط الذين غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghith. Allahumma aftah alaina hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaih wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama kumpul untuk mencari ilmu agama dengan harapan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi ilmu yang bermanfaat, diberi taufik hidayah maupun inayahnya, dipanjangkan umur, sehat wal afiyah, diberkati dalam kehidupannya, keluarganya maupun harta bendanya, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ada belajar selanjutnya sampai halaman 135. Iya. Ya. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai an-najasatu al-mutawassitatu. Yang lalu sudah kita bahas mengenai najis yang mughalladha, yaitu najisnya anjing, babi dan keturunannya. Yang kedua yaitu najisnya mukhaffafah, najisnya anak kecil laki-laki di bawah umur 2 tahun belum makan apa-apa, itu najis mukhaffafah. Nah, kita sekarang memasuki najis yang disebut dengan nama al-mutawassithah, wahya sairun najasat, yaitu semua najis selain 2 najis tersebut. Selain anjing, babi dan keturunannya yaitu mughalladha, dan juga selain daripada mukhaffafah, ya, maka sisanya najis, seluruh najis yang ada disebut dengan nama najis mutawassithah, yaitu najis yang tengah-tengah itu. Mau dibilang berat ya enggak, mau dibilang enteng banget ya juga enggak. Itu namanya mutawassithah. Sababu tasmiyatu bil mutawassithati li anna syari'ata wassata bi hukmiha wa tanqasimu hadhihi najasa ila qismaini. Disebut dengan nama bahwasanya najis itu adalah najis yang mutawassithah karena syariat agama itu mengambil hukum itu tengah-tengah. Artinya enggak seberat yang namanya mughalladha dan tidak seringan yang namanya mukhaffafah. Maka mutawassit itu dia tengah-tengah. Kemudian juga najis ini yang tanqasimu ila qismaini. Yang namanya najasah daripada mutawassithah ini terbagi menjadi 2 bagian. Jadi nanti bapak-bapak kalau punya pola pikir ingin bertanya, apakah ini najis, apakah ini najis, apakah ini najis, maka jawabannya semua itu najis, namanya mutawassithah. Hukumnya sama, semua itu najis, apapun kecuali yang 2, yaitu yang mughalladha dan juga mukhaffafah. Jadi apakah itu darah, apakah nanah, apakah muntah, apakah itu kotoran, apakah kencing, apakah yang dikategorikan najis, maka itu semua namanya mutawassithah. Apakah itu alkohol, apakah itu khamr, apakah itu ini, semua najis
Ya, kot-kot itu segala macam, apakah najis apa? Semua najis mutawasithah. Karena bukan yang mukhaffafah dan juga bukan yang mughalladhah. Mukhaffafah mughalladhah udah selesai. Kita sekarang membahas najis secara keseluruhan, najis-najis yang umum, ya, yang umum itu najis itu. Nah, najis-najis yang mutawasithah ini tanqasimu, ya, an-najasatu ila qismain, yaitu terbagi menjadi dua bagian atau dua macam. Yang mutawasithah itu ada dua macam najisnya. Yang pertama disebut dengan nama najasatun hukmiyah. Wahia allati la launa wala riha wala ta'ma laha. Sabab tasmiyah bil hukmiyah li'annana hakamna 'alal mahal bin najasatihi biduni wujudi sifatin min sifatiha al-laun warih wa ta'am. Yang namanya najas yang yang mutawassithah tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan najasah, yaitu hukmiyah. Apa itu mutawassithah najasah hukmiyah? Hukmiyah itu adalah hukumnya saja. Hukumnya ini najis. Sebab kenapa dikatakan hukumnya ini najis? Ini enggak ada barangnya. Artinya enggak ada sifat-sifatnya. Artinya enggak ada daripada warnanya, rasanya, baunya. Tadi ada anak, umpama kencing Pak di situ. Tapi sekarang udah kering. Nah, betul kan? Udah kering. Ada baunya enggak? Enggak ada, Pak. Rasanya? Ya enggak ada. Warnanya? Ya enggak ada. Nah, apakah itu tempat tadi dikatakan suci? Ya enggak. Masih tetap najis karena belum disucikan. Nah, najis yang seperti ini yang tidak ada tanda-tandanya, najisnya ada tadi kena, tapi tanda-tanda itu hilang. Seperti ya tadi, warnanya enggak ada, baunya ya juga enggak ada, rasanya juga ya enggak ada. Nah, barang seperti ini, bentuk seperti ini dikategorikan hukum najisnya najis hukmiyah. Secara hukum tetap najis, tapi bendanya enggak kelihatan. Ya. Nah, najasa yang hukmiyah ini karena enggak ada bendanya di situ, ya enggak kelihatan, enggak nampak, ya. Bagaimana cara mensucikannya? Maka dikatakan cara mensucikannya kaifiyatu izalatiha ghasluha bil ma'i hatta tazula awsafuha al-lawn war-rih wa ta'am. Fa idza zalatin najasatu bi ghasla wahidah kafat yusannu ziyadatu tsaniyah wa salisah. Jadi kalau umpama itu bendanya sudah enggak ada apa-apa, warna enggak, laut enggak, segala macam, maka kalau Anda siram satu kali saja, ya, disiram satu gitu. Tapi ingat ya, nyiram ngalir, bukan nyiram ngembeng, ya. Nyiram ngalir. Nah, kalau ibarat karpet seperti ini sampai siram nggak bisa ngalir, pasti ngembeng, ya. Begitu kita siram gini nggak ngalir dia, begitu kena ya blok 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 masuk ke dalam gitu. Itu namanya ngembeng itu. Itu Pak. Kecuali kalau di bawahnya kosong. Ini karpet angkat, ya kita siram, turun nggak itu? Turun, ya turun drastis tuh, ya itu namanya ngalir juga, cuma ngalirnya ke bawah, ya itu nggak apa-apa seperti tanah. Tapi kalau kayak karpet di bawahnya keramik, disiram, gimana mau ngalir? Ya nggak bisa ngalir, mesti ngembeng di sini, karena keramik juga nggak mau nyerap air, nggak mau keramik itu.
ya. Sehingga ini namanya ngembeng namanya. Nah, untuk najis-najis yang mukhaffafah itu enjoy aja, ini enggak masalah. Karena najis mukhaffafah tidak membutuhkan ngalir. Yang penting air menyeluruh, ya, mengena keseluruhannya dan jumlahnya lebih banyak daripada najisnya. Itu aja. Tapi kalau untuk mutawasito itu nggak bisa. Harus mengalir. Apakah itu mengalir ke depan, ke belakang, ke samping kanan, samping kiri, ataupun mengalir ke bawah, ya. Silakan aja, kemana saja. Yang penting ngalir. Nah, jadi kalau umpama saya ibarat kayak gini ini, ya, botol ini, di sini ada najis gitu, saya kucurin sur gitu ya. Sur, ngalirin, ngalir. Nah, begitu sur mengalir, ya, sudah kena semua itu najis itu yang tadi yang bekas najis udah kena semua. Sedangkan najisnya sudah nggak ada. Kan namanya hukmiyah. Jadi sudah nggak ada bau, rasa, warna, air kencingnya pun sudah nggak ada. Ya, kalau ada kotoran ya kotorannya sudah nggak ada. Umpama ini ya, di sini ada kotoran cecak atau burung. Bagaimana saya mensucikannya? Jangan disiram dulu, jangan. Sebaiknya kecuali kalau di kamar mandi atau di memang di jalanan ya, ya memang itu tempat yang enggak ini. Tapi kalau di rumah, di keramik atau di ini, di keramik ada kotoran kucing, perak, ayam, burung, dan lain sebagainya. Tuh, di tengah rumah, keramik, ambil air segayung, 2 gayung siram, ngalir, betul kan? Ya betul bagus. Begitu ngalir, hilang itu najisnya. Pertanyaannya lah, kotorannya kemana-mana enggak? Ya berarti berhenti di situ, najis lagi di situ. Kotorannya masih ada kok. Nah, jadi bagaimana caranya umpama di keramik, di rumah atau apa? Wah ada kotoran burung, wah nih umpama tisu, umpama ini. Tempelin aja diambil. Nah, ngerti ya? Kotorannya kita ambil. Ngerti nggak? Dilap. Ya pakai tisu, pakai apa terserah sampean. Kalau tisu kan enak, tisu dibuang. Kalau pakai kain kan repot lagi, cuci lagi. Ya, nah, umpama tisu, saya dibersihin dah. Ambil, nah ini kotor sudah selesai nih, dilapin. Kalau perlu tambah satu lagi, ngelapin lagi. Nah, kelihatannya bersih nih. Iya. Sudah nggak ada apa-apanya nih? Iya. Nah, ini namanya sekarang menjadi hukmi. Makanya dibersihin-bersihin beneran. Ya. Biar supaya nggak ada bau, nggak ada rasa, nggak ada bekas-bekas apa pasang-pasangnya nggak ada. Tapi Bib agak sedikit keras karena mengering. Kasih air dikit aja, tes itu aja. Ngerti nggak? Biar apa? Basahan dikit, lalu luapin lagi, ambil. Oh, ya, diambil dibersihin. Sampai udah nggak ada kotorannya, yakin dah. Sampai nggak ada basah-basahnya. Kalau perlu istilah kata sampai nggak ada bau-baunya pun nggak ada. Karena kan dilapin. Hingga ini sudah ya hampir istilah kata mau dibilang najis, mana orang barangnya enggak ada. Bau enggak, rasa enggak, warna enggak, udah bersih. Tapi belum disiram. Nah ini kita buang, itu ya ambillah umpama air, ya bocorin, siram sambil di rata. Ini kalau kecil apa ya? Kalau mau najisnya gede ya pakai kayung, pakai ember, itu lain perkara. Gitu. Ini kalau kecil aja, mau pakai kayak gini aja bisa. Jadi bukan disiram terus diem. Kalau disiram terus diem, berarti dia akan berhenti itu air di situ. Sedangkan di situ tempat najis, kena najis semua. Karena itu nggak boleh diem, harus mengalir. Jadi gini mas, siram sambil dialirin tuh. So, terus ngalir, terusin. Ayo, mana lagi? Udah kena semua nih? Udah apa? Udah semuanya. Alhamdulillah. Udah selesai, berhenti. Ya, ambil lap lagi yang baru lagi. Jangan yang tadi. Ambil yang baru umpama lo keringin. Ringin, ya. Biar gampang. Selesai, udah suci. Ya, lapnya yang buat ngeringin suci, ininya juga ikut suci, selesai udah. Karena nggak ada barangnya, ya. Jadi makanya kalau mensucikan yang di apa namanya itu, di keramik-keramik gitu, itu ambil dulu kotorannya. Wah, anaknya kencing di situ. Wah, anaknya muntah. Wah, anaknya ada darah, mimisan atau apa. Ya gak usah bingung, lapin aja.
Tapi diingat di situ ya, jangan sampai nanti yang dilap sini yang dibersih, yang dicuci di sono. Karena nggak apa, nggak tahu. Gitu Pak. Jadi nanti mama dari sono ke sono berdarah, darah, darah, darah. Tapi kan darahnya nggak, bukan darah sok gocor-gocor gitu kan enggak. Cuma tes, 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 tes. Gitu ya. Nah, yang tes dulu aja, tes mana sebelah sono, bersihin. Tapi bersihin dilap-lap susah Bib. Kasih air nggak apa-apa dikit. Biar supaya apa? Medok atau mencair. Hah? Iya basah supaya jadi yang kering tadi jadi basah sehingga gampang dilap. Dilapin dulu nih, lap. Udah. Oh di sono ada, di sini ada, sono ada, sono ada. Yang sini dulu satu, lapin, bersihin, udah. Supaya kita nggak lupa. Nah kalau kita mental terus balik lagi ya, mana tadi? Bingung. Ini aja satu, ambil, lapin dulu, basahin dikit, udah bersih ya, bersih, nggak ada apa, nggak basah ya, udah ambil air, ngerti? Sedikit sambil gini aja udah. Ini kan ngalir deh. Ini kan ikut ngalirin juga. Ini maksud gini adalah mengalirin lebih memperluas aliran gitu. Ini tuh memperluas aliran. Ya kalau dia mau kayak gini doang ya nggak apa-apa, curu nggak apa-apa. Yang penting mengalir, paham ya? Tapi istilahnya kalau diginiin lebih enak lagi, itu lebih cepat, lebih gampang alirannya. Udah satu ya, datang lagi ke sono meter, lapin lagi, bersihin, dah siram lagi, gosok lagi, dah temen lagi, ya bersihin lagi, gosok lagi, dah sampai dialirin tuh air. Selesai udah, tinggal basah-basahnya doang, ambil lapin semua. Jadi satu udah. Jadi bukan dari sini disiram sampai sono, ya boros airnya, ya basah kemana-mana, umpama. Emang nggak boleh? Ya boleh, kalau bilang boleh itu terserah ente. Yang kita cuma mencari solusi yang gampang. Ya, itu cara mensucikan begitu. Jadi kita nggak usah panik, itu nggak usah bingung gitu. Jadi najis itu dilokalisir gitu. Makanya kalau Anda pernah, ya nggak usah umroh deh, nggak usah haji, apalagi haji. Ente lihat di YouTube aja gitu, ya cara membersihkan najis yang ada di halaman masjid gitu aja, haram, itu paling enak itu. Itu mereka gitu Pak. Jadi ada orang muntah, ada orang yang jatuh berdarah, ada orang mungkin kencing di masjid. Karena kan kadang-kadang namanya orang tua ya, dia nggak kuat nahan kencing, tahu-tahu jalan cur. Gimana? Nggak dimarahin, nggak dibentak, nggak dikasih maki, diusir, enggak. Ya udah, laporin aja, Pak. Ini tadi ada kencing di sini. Nah, karyawan kan banyak di sana. Jadi mereka langsung hubungin teman-temannya, dilokalisir tuh, gitu. Ya dikasih apa? Kalau seperti di mall-mall itu, supaya orang nggak lewat. Apa sih nama? Pembatas ya. Yang pakai plastik itu ya, diper itu. Oh, udah, supaya pastinya kamu jangan lewat sini ya. Ini ada basah atau najis. Tutup langsung, udah. Nah, nanti datang tuh karyawan lagi, ngerti ya? Mereka cari tuh, di mana titiknya? Oh di sini Pak. Oh iya ini ada darahnya ada. Dia bersihin dulu, bukan disuciin. Bersihin dulu, dilapin. Udah selokasi itu aja. Selesai, udah. Ini urusan di sini udah lain pindah udah di kain tadi. Maka yang istilah kata kalau bilang cepat ya satunya lagi itu yang mensiramkan air sambil disorotin Pak. Pakai apa? Serokan tahu ya? Yang buat air itu siramin cepet ya. Cuma nggak gitu doang. Udah selesai, udah rata nih, udah datang lagi mesin satu lagi. Yang muter itu, yang ngeringin tahu, yang kayak tempelan itu lap-lapan itu. Udah langsung kering langsung. Nah, begitu kering langsung udah angkat itu apa pagar-pagar pembatas tadi, udah orang boleh lewat. Ya. Nah, itu seperti itu cara membersihkannya. Nah, bagaimana kalau karpet? Mama, wah di sini karpetnya ada najisnya atau apa? Ya udah, bersihin dulu, ini dulu, fokusin sini ya. Bersihin dulu yang ada di sini. Najisnya itu buang dulu. Kalau kencing ya di apa? Dipepelin dulu supaya ya merebes di kain atau di tisu atau apa. Nah, karena sifatnya di sini, ya terserah sampean. Ini maunya gimana? Mau diangkat, dipindahin, atau mau dibiarkan di sini, ya kan? Coba kalau biarkan di sini nanti takutnya basahnya kemana? Kemana-mana. Nah yang paling bagus ya diangkat aja. Ya diangkat, kita taruh di tempat
yang sifatnya itu ibarat kayak gini sama sini. Nah ini yang kosong nih. Mau diganjel pakai kain boleh, apa kayu boleh. Mau di atas kayu kayak gini juga supaya nanti yang ini yang lokasi ini nih disiram aja, siramin. Terus kucurin, kucurin. Merembes nggak itu? Merembes kan? Rembesannya ngalir nggak? Pasti ngalir, ngalir ke bawah. Sudah, sudah selesai. Suci. Paham? Karena benda-benda najis sudah nggak ada. Tapi bagaimana kalau kita di sini aja, Bib, kita siramin aja kucur 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 biar sampai basah gitu. Ya nggak bisa. Loh kok nggak bisa? Ya nggak merembes. Lah kan ini merembes. Iya merembesnya tapi mandek di mana? Di keramik. Ya. Mandeknya di keramik di situ. Nah, jadi akhirnya ya istilah kata orang bilang, ini bukan merembes, Pak, ini ngembeng. Ngembeng itu artinya di situ ada kainnya juga gitu ya. Jadi basah tapi nggak bisa gerak. Ya, basah yang tidak bisa bergerak, air tidak bisa bergerak gitu loh. Nah, itu disuruh ngembeng itu. Nah, itu nggak boleh, sistem ngembeng itu nggak boleh. Kecuali najis mukhafafah, boleh. Kalau najis mutawasito itu benar harus cur gitu. Disiram sampai gelojok. Nah, kalau sampai maaf ya, nyuci nyuci kain ya. Kan kadang-kadang kain ini kan najis kan, udah dicuci pakai sabun ini tapi belum namanya dibilas. Sambil kasih pakai keran, kita siramin, kita udah sabunnya kan kita peres nih. Terus siram lagi nggak? Siram kan? Nah, siram. Terus aja sambil diginiin. Kan ini apa ngalir ya ini, Pak? Ngalir. Bukan ngembeng, bukan. Bukan ditaruh di ember ini, terus ente siramin gitu. Ya itu namanya ngembeng itu namanya. Itu yang nggak boleh. Paham ya? Ini belum suci nih, tapi udah dibilas, udah nggak ada sabunnya. Ngerti? Ini umpama nih ibu-ibu, ibu kan aneh-aneh kadang-kadang, ya. Jadi modelnya nggak di apa, nggak dialirin. Jadi ini ember, ya, pakai sabun, celupin dulu ember satu, celupin. Digosok, gosok, 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 udah dianggap bersih. Artinya sudah disabunin. Sekarang pindah ke ember satu lagi, ember udah ada airnya, dicelupin ke ember ini. Ngerti nggak? Ini masih najis loh. Dicelupin ke ember ini, dikocok-kocok lagi sampai diperes-peres-peres, sudah tidak bersabun. Ngerti nggak? Tadi air sabun, masuk yang tidak bersabun. Ya. Terus ditimpalin ke air yang bening, yang bersih lagi sama bersihnya, celupin ke sana jeblok gitu. Nah, dikira nanti itu nyuciin gitu. Itu kan nyuciin, najisin itu. Eh, beda najisin lagi sono. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, caranya itu harus pakai digojor, dikucurin, disiram gitu ya ibarat kayak gini, disiram itu sampai ini penuh itu berbasah-basah terus mengalir gitu ya. Nah, kita biasanya sambil dibasahin sambil diperes-peres ini, terusin ke bawahin, ke bawah. Ini kan ngalir, ngucur-ngucur ke bawah ya. Selesai dipersin, berarti udah dibilas ya. Mau diperes nggak diperes terserah ente lah. Tapi yang udah dibilas, sudah mengalir, baru kita ambil lempar aja ke ember yang kosong. Paham ya? Berarti itu sudah apa? Dibilas. Makanya biasanya ember yang terakhir jangan di bawah, biasanya di atas supaya nggak nyipret. Ya, waktu pakai sabun biarin aja najis nggak apa-apa. Waktu digosok biarin aja najis nggak apa-apa. Waktu dibilas, andai kata bilasnya ngirit gitu, kan pakainya ember lagi yang udah ada airnya kan ngirit itu namanya. Nah ya biarin nggak apa-apa. Tapi nanti yang terakhir nggak boleh pakai ember. Mensucikannya harus pakai mengalir. Memekeran, ya dialirin gitu. Ya ngalir, sudah semua ngalir dah. Nah, kita ambil, kita taruh di ember. Ember kalau bisa jangan di bawah, di atas. Supaya apa? Supaya nggak kecipretan. Itu maksudnya. Nah, berarti yang di situ itu udah suci, udah selesai. Itu cara mensucikan yang mutawasito. Ya. Nah, jadi kalau mensucikan seperti tadi, umpama di karpet atau apa, ya kita ambil karpetnya aja. Kalau di musola kan takutnya nanti ya basahnya kemana? Mana? Takutnya. Kecuali kalau memang cuma sedikit, ya kita angkat saja sedikit, udah dikeringin sudah, ibarat disiramkan ngalir sampai merembes ke dalam ya. Tapi kan kita diangkat di sini ya. Udah ngocor-ngocor ke bawah, ya udah berhentiin. Udah berhentiin. Yang penting udah bawa kan. Tapi kan enggak sampai bergayung-gayung.
Nah, jadi nggak sampai kemana-mana, cuma paling di bawah aja basah. Ya udah, kita lapin aja bawahnya. Yang jatuh itu airnya gimana? Ya suci, nggak apa-apa. Ya. Air yang dipakai untuk mensucikan tetap suci, tetapi tidak mensucikan gitu aja. Nggak bisa dipakai buat nyuciin lagi yang ini, tapi tetap suci. Nggak apa-apa gitu. Ya, tinggal dilapin aja. Nah, itu cara mensucikan yang disebut dengan nama mutawasito, ya.